Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran IPA kelas 8 di semester 2. Semoga sehat semuanya ya anak-anak ya. Untuk pertemuan kita pertama kali di semester 2 ini, di tahun yang baru, tahun 2021, bab yang akan dibahas adalah tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensinya, kalian bisa perhatikan di sini. Ya. Kompetensi inti 3, 4, kemudian ada kompetensi dasarnya, indikatornya. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan nanti setelah belajar bisa yang pertama menjelaskan konsep tekanan. Yang kedua, menganalisa hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. 3, menjelaskan hukum Archimedes. Yang keempat, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. 3, mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan dan tekanan darah pada manusia. Kemudian 6, menerapkan prinsip tekanan gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari. 7, menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. 8, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. 9, menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat tumbuhan. 10, menganalisis penerapan tekanan pada benda. 11, menyelidiki tekanan zat cair dalam kedalaman tertentu dan menyelidiki tekanan zat cair pada ruang tertutup. Nah, di antaranya kalian nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi. Nah, tekanan. Kita lihat tekanan terlebih dahulu. Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda pada tiap satuan luas permukaan bidang tekan. Nah, ini dirumuskan sebagai berikut. P adalah tekanan sama dengan F gaya dibagi A, yaitu luas permukaan. P atau tekanan memiliki satuan Newton per meter persegi. F adalah gaya Newton, dan A luas permukaan meter persegi. Jadi nanti kalau ada satuan dari luas permukaan itu yang sentimeter, maka dikonversi ke dalam meter persegi. Dari rumus tersebut, ya, kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan. Ya, semakin kecil luas penampang atau A yang dikenai gaya, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Bahkan sebaliknya, ya, jika tekanannya kecil P, nah di sini nanti maka luas penampangnya sebaliknya, yaitu lebih besar. Gaya yang dikerjakan oleh atmosfer, persatuan luas permukaan ini disebut tekanan atmosfer di lingkungan sekitar kita. Ya, besarnya tekanan atmosfer yang ada di sekitar kita adalah 100.000 Pascal. Atau kalau di permukaan laut 76 cm hidrogirum. Oke, Hg ya. Udara atau gas pun juga memiliki tekanan pada dinding ruangannya. Nah, alat untuk mengukur namanya manometer.
Kemudian darah yang ada di dalam pembuluh darah kita juga memiliki tekanan pada dinding pembuluh darah. Namanya tekanan darah. Tekanan darah dinyatakan dalam dua angka yang merupakan tekanan sistolik dan diastolik. Ya, kadang kita kalau mengukur tekanan darah kita misal 110/80. Nah, itu yang dinamakan sistolik 110 dan diastoliknya adalah yang 80. Sistolik adalah tekanan darah saat terjadi kontraksi otot jantung, darah keluar dari jantung. Sedangkan yang diastolik adalah tekanan darah saat jantung tidak berkontraksi atau sedang relaksasi, yaitu di saat darah masuk. Nah, alat ukurnya namanya sphygmomanometer. Alat yang untuk mengukur denyut jantung disebut stetoskop. Nah, kita lanjutkan saja. Tekanan yang pada darah itu pun ada tekanan osmosisnya. Ya. Kita lihat contoh soal saja di sini. Oke, maaf yang tadi ya. Untuk tekanan ada difusi dan ada osmosis. Kalian bisa lihat perbedaannya dulu. Tekanan difusi di sini, perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis, perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang lebih rendah konsentrasinya. Jadi perbedaannya di sini adalah pada partikelnya ya yang berbeda. Oke. Contoh soal untuk menerapkan rumus tadi P sama dengan F/A. Kita lihat contoh soal yang pertama disebutkan. Sebuah gaya 25 Newton bekerja pada benda dengan luas penampang 20 cm persegi. Besarnya tekanan yang dihasilkan benda tersebut adalah berapa? Nah, kita lihat di sini diketahui gaya F 25 Newton. Luas permukaan A 20 cm persegi. Nah, ini nanti kita konversi. Kita masukkan rumus P sama dengan F/A. F-nya 25 dibagi A adalah 20 cm tadi. Kita konversi ke dalam meter, yaitu dikalikan 10 pangkat min 4. Hasilnya 12.500 Pascal. Kita lanjut, tekanan dalam zat cair. Ada tekanan hidrostatis. Ya, tekanan hidrostatis berarti di sini tekanan ya yang berkaitan dengan zat cair yang diam. Faktor yang mempengaruhi diantaranya A. Massa jenis. Jadi semakin besar massa jenis, maka besar pula tekanannya. Kemudian kedalaman dalam zat cair. Jadi benda semakin dalam maka akan memiliki tekanan semakin bertambah. Percepatan gravitasi. Nah, itu ada 3 faktor. Hukum hidrostatis. Bunyinya, tekanan hidrostatis pada titik-titik yang terletak pada satu bidang datar adalah sama. Sehingga dirumuskan untuk tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho G H. Atau P sama dengan S kali H. Mari kita lihat. Apa itu P? P adalah tekanan hidrostatisnya, Rho massa jenis benda, ya. Kemudian percepatan gravitasi, G, H adalah kedalaman,
S adalah berat jenis. Dari rumus tersebut dikatakan bahwa tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalaman dan juga sebanding dengan massa jenis. Oke, kita lihat saja contoh soalnya. Jika kalian mengisi bak mandi dengan air setinggi 100 cm, massa jenis air diketahui 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis pada dasar bak mandi? Nah, kita lihat. Dasar bak mandi berarti kedalamannya adalah 100 cm atau 1 meter. Kita lihat tadi ya, kedalamannya H. Kemudian Rho-nya adalah massa jenis benda, di sini zat cair yaitu air. 1000 kg per meter kubik. G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka P sama dengan rumusnya Rho GH. Kita masukkan angka-angkanya. Rho 1000 kg per meter kubik dikalikan G-nya 10 meter per sekon kuadrat dan H-nya adalah 1 meter kedalamannya. Maka hasil perkaliannya 10.000 Newton per meter persegi. Jadi tekanan hidrostatis di dasar bak mandi tersebut adalah sebesar 10.000 Newton per meter persegi. Silakan dicermati dulu. Baik, kita lihat berikutnya ada hukum Pascal. Bagaimana bunyi hukum Pascal? Bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, hukum ini diterapkan pada mesin hidrolik ya, yang bisa menghasilkan gaya yang besar dari gaya yang kecil. Nah, alat ini bisa mengangkat beban yang berat dengan gaya yang lebih kecil. Kita perhatikan. Ya, ini adalah gambaran dari mesin hidrolik. Oke, kita lihat. Di sini ya, ada pipa, nah semacam pipa U seperti ini yang menghubungkan kedua permukaan. Yang pertama, permukaan A1 kita lihat lebih sempit dibandingkan dengan A2 yang lebih lebar. Nah, di sini ada beban. Di sini adalah zat cair. Oke. Ya, di sini ada pipa penghisap atau piston yang luasnya A1 dan di sini A2. Gaya yang diberikan oleh benda ini akan menekan. Maka timbullah tekanan P2. Sedangkan di sini nanti akan ada tekanan P1. Oke. Berdasarkan hukum Pascal, maka tekanan pada P1 akan diteruskan ke P2 atau juga sebaliknya. Kita lihat tekanannya akan sebanding yang terjadi baik di 1 permukaan 1 maupun di permukaan 2, sehingga
tekanan di P1 tabung 1 A1 di sini akan sama atau sebanding dengan P2. Karena P tadi yang awal rumusnya P sama dengan F per A, maka dari persamaan P1 sama dengan P2 diperoleh seperti ini. P1 adalah F1 per A1 sama dengan P2 adalah F2 per A2. Tadi sudah disebutkan di atas ya. F1 berarti gaya pada piston 1, F2 berarti gaya pada piston 2 yang besar. Kita lihat saja penerapannya pada contoh. Mobil yang beratnya 6 ton diletakkan di atas piston besar yang luasnya 300 cm persegi. Berapa gaya minimal yang harus diberikan pada piston kecil yang memiliki luas 60 cm persegi agar mobil dapat terangkat? Nah, kita terapkan penyelesaiannya berikut ini. Ya. F2 adalah massa kali gravitasi. Nah, tadi diketahui ada 6.000 massanya dikalikan gravitasi 10. Maka F2-nya pada piston besar 60.000 Newton. Permukaannya seluas 300 cm persegi. Yang permukaan kecil adalah 60 cm persegi. Ditanya F1-nya. Kita tuliskan rumusnya perbandingan P1 sama dengan P2 seperti ini. Maka F1 diperoleh persamaan F2 per A2 kali A1. Maka 60.000 F2-nya dibagi 300 cm persegi. Boleh di sini tidak kita rubah karena sama-sama di sini juga yang 60 dalam satuan cm persegi. Hasilnya 12.000 Newton. Jadi gaya minimal atau gaya yang terkecil yang bisa diberikan pada piston kecil adalah 12.000 Newton. Ya, silahkan diperhatikan. Sedangkan hukum Archimedes, kita lanjutkan yang berikutnya mengenal hukum Archimedes yang bunyinya benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas. Jadi seakan diangkat ke atas oleh zat cair itu yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian misalkan menuang air dalam ember kecil tidak terlalu penuh, kemudian kalian masukkan kaki kalian ke dalam, maka air dalam ember tadi akan naik atau bahkan tumpah. Nah, itu berarti di sana ada ya tekanan pada cair yang ke atas. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Kita perhatikan dulu di sini. Jadi seakan-akan tadi kalau kalian menaruh atau memasukkan benda ke dalam zat cair itu ada gaya ke atas, ya. Maka
berat benda tadi adalah berat benda yang semu karena berada di dalam air. Berat benda di udara berbeda dengan berat benda saat ada di dalam air, karena seakan-akan ditopang oleh air sehingga terasa lebih ringan. Nah, hubungannya berat benda tersebut seperti ini. Ws ya adalah benda dalam air. W adalah benda di udara. Fa adalah gaya ke atas. F gaya A atas. Atau juga gaya ke atas sama dengan W berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Sedangkan menurut Archimedes bahwa gaya ke atas besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak. Nah, kita lihat di sini. Seakan-akan air tadi mendesak ke atas atau mengangkat ke atas. Maka di sini Fa gaya ke atas tadi sama dengan V atau gaya zat cair. Atau Fa sama dengan V adalah volume zat cair yang didesak dikalikan ρ massa jenis zat cair dikalikan percepatan gravitasi. Nah, gaya ke atas tadi akan berbeda-beda tergantung dari massa jenis benda yang masuk ke dalam zat cair. Sehingga ada 3 kemungkinan benda yang masuk ke dalam zat cair tadi. Yang pertama, posisinya benda terapung. Kenapa? Perhatikan. Kalau terapung, maka benda yang ada di dalam zat cair memiliki massa jenis lebih kecil dari zat cairnya. Ya. Nah, di sini perhatikan. Kalau dalam keadaan seimbang seperti ini, maka W sama dengan Fa tadi ya. Dia benda yang ada di atas air ini terapung. Ya. Bahkan ada yang sebagian kecil bendanya tercelup ke dalam air atau zat cair. Itu terapung. Atau bisa sebaliknya, sebagian besar tercelup di dalam zat cair. Itu terapung. Oke, prinsipnya seperti itu. Untuk berikutnya, posisi benda yang B melayang. Kenapa? Karena benda tersebut memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis zat cair. Prinsipnya seperti itu. Itu adalah benda melayang. Jadi sama massa jenis benda dengan zat cair yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, prinsip benda tersebut yang tercelup tadi adalah tenggelam. Kenapa? Karena massa jenis benda lebih besar.
dibanding massa jenis zat cair. Oke, sekali lagi Ibu ulangi. Posisi benda jika dimasukkan ke dalam zat cair, maka berdasarkan hukum Archimedes yang terjadi bisa bendanya A terapung karena massa jenis benda lebih kecil dari zat cair. B melayang karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang tenggelam, massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Kita lanjut sekarang. Di sini ya. Penerapan hukum Archimedes. Contoh ya, hukum Archimedes itu dalam kehidupan sehari-hari kita lihat. Benda-benda yang terapung. Misal kapal laut. Terus yang bisa melayang di dalam zat cair, kapal selam ya. Galangan kapal terapung. Kemudian untuk bisa memperbaiki bagian bawah kapal yang rusak, ini juga memperhatikan hukum Archimedes. Balon udara, ada jembatan ponton dan juga hidrometer. Itu adalah penerapan dari hukum Archimedes. Kita lihat soal contoh penerapan dari hukum Archimedes. Jika ada benda dengan volume 200 cm3 terapung dalam air, massa jenisnya 0,8 gram per cm3 dan massa jenis air 1 gram per cm3. Berapakah A. volume benda yang terbenam, B. volume benda yang muncul di atas permukaan air? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Oke, itu penerapan ya. VB-nya, penerapan rumusnya VB sama dengan 200 cm3. Rho B benda 0,8 massa jenis benda dan massa jenis air 1 gram. Ditanya P2 dan P1. Maka perbandingan untuk rumusnya penerapannya seperti ini. B sama dengan FA. Ya, PB volume benda dikalikan rho bendanya dikalikan gravitasi sama dengan volume yang kedua yang ditanyakan, volume dikalikan rho zat cairnya. Volume kedua adalah volume zat cair, kemudian dikalikan gravitasi. Hasilnya seperti ini, 160 cm3 itu adalah benda yang volumenya tenggelam sebagian dari volume sebelumnya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua adalah volume benda yang muncul di atas permukaan air. Bendanya tadi 200 cm3, yang tenggelam 160 cm3. Kemudian yang B, karena volume benda awal atau keseluruhan 200, maka
200 itu adalah volume benda yang tenggelam dan yang ada di atas air. Jadi sebagian tercelup, yang tercelup ini tadi 160 atau yang tenggelam, yang di atas permukaan atau yang timbul di permukaan adalah P1. Maka P1 sama dengan 200 volume seluruhan dikurangi volume yang tercelup atau terbenam dalam air, yaitu 160. Maka yang volume benda di permukaan air atau yang di atas 40 cm kubik. Jadi itu volume benda yang muncul atau yang terlihat di permukaan air. Seperti hanya contoh kapal ya. Kapal yang ada di laut, ada bagian yang tenggelam dalam air dan ada yang muncul di permukaan air. Oke, nah ini hanya bagiannya sedikit. Kita lihat berikutnya bejana berhubungan. Bejana berhubungan jika diisi dengan zat cair atau contoh air dalam keadaan setimbang, maka permukaan zat cair dalam tiap-tiap bejana yang terletak pada satu bidang datar, nah, dia itu akan memiliki permukaannya itu sama gitu. Contoh di sini. Ini bejana berhubungan. Permukaannya yang ini lurus, yang ini agak melebar. Terus berhubungan lagi di sini S. Ya, ini. Di sini ada bentuknya seperti bola lampu. Nah, oke. Pada kondisi tertentu, permukaan zat cair di dalam bejana berhubungan itu tidak terletak pada satu bidang datar, tidak lurus. Misalkan kalau ini diisi air, maka permukaan airnya akan sama, lurus, atau dalam satu bidang datar. Namun jika zat cairnya tidak sejenis, maka permukaannya akan tidak sama. Atau juga ada pipa kapiler. Nah, sekarang kita coba lihat seperti ini. Ya, ada permukaan yang seperti ini karena bejana berhubungannya tadi diisi dengan raksa. Dia memiliki permukaan yang cembung terhadap pipa kapiler ini. Nah, ini dia memiliki permukaan yang tidak pada satu bidang datar. Sedangkan bejana yang di sebelah ini diisi air, berlawanan dengan raksa yang sebelah. Dia memiliki permukaan yang cekung. Dari yang besar, yang kecil dia tambah tinggi, yang kecil lagi tambah tinggi lagi, kecil lagi, kecil lagi. Nah, di situ. Kenapa? Karena tekanan udara di tiap-tiap bejananya tidak sama. Oke, dalam sehari-hari kita bisa menjumpai alat-alat yang menggunakan prinsip bejana berhubungan itu. Contoh apa? Ya, kalau kalian punya teko atau ceret yang pancurannya itu panjang itu, dibuat tidak lebih rendah dari posisi untuk tutupnya. Ya, jadi harus lebih tinggi. Kemudian ada penyipat datar atau di sini dengan selang yang panjang kemudian diisi air, ya. Atau kita bisa melihat water pass juga, nah, untuk menyamakan ketinggian pada saat pekerja bangunan memasang ubin
ya, atau bata. Oke. Kemudian air dalam waduk atau dam. Nah, agar bisa mengaliri sawah, maka ketinggian airnya itu harus lebih tinggi dari persawahan dan pipa U. Oke, nah ini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ibu kira itu dulu untuk penjelasan tentang tekanan ya pada benda dan pada zat cair. Untuk selebihnya kita lanjutkan di pertemuan lain hari insya Allah. Selamat belajar, selamat mencermati, dan harus tetap semangat untuk pembelajaran daring kita di semester 2 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.